fakir miskin yang penerima boleh mentasarrufkan kurban termasuk menjual kulit di antaranya. Bapak Ibu, yang menjual itu orang miskin. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan bagi pekurban dan panitia menjual, kecuali Hanafi. Kalau Hanafi membolehkan panitia dengan syarat semua penjualan kembali ke orang miskin. Tiga pemiliknya, sepertiga boleh bagi pekurban, 2/3 sodakohkan. Yang diberikan sodakoh ini kepada siapa? Al-qani' wal mu'tar. Siapa qani'? Dari kata qana'ah. Qani', qana'ah, orang miskin yang cukup tak minta-minta, yang merasa cukup dia tak minta-minta, dan yang minta-minta. Maka orang miskin, Bapak Ibu, pemilik akan kurban. Dalam kitab Fiqh Akhyar Bapak Ibu jelaskan orang miskin pemilik hewan kurban karena mereka pemilik ya juzu at-tasarruf, mereka boleh mentasarrufkan kurban. Nahu bai'i, contoh menjual boleh. Maka Bapak Ibu, orang miskin, fakir miskin yang penerima boleh mentasarrufkan kurban termasuk menjual kulit di antaranya. Bapak Ibu, yang menjual itu orang miskin. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan bagi pekurban dan panitia menjual, kecuali Hanafi. Kalau Hanafi membolehkan panitia dengan syarat semua penjualan kembali ke orang miskin. Tapi jumhur mengatakan haram menjual oleh panitia. Bapak Ibu, Ustaz, kalau menjual haram, kalau upah, kenapa? Kalau kami Ustaz di kampung kami di panitia dapat 2 kupon. Kupon 1 sebagai warga masyarakat di kampung Kalangan, kupon kedua karena pekerja. Pulang suami ke rumah dapat 2 plastik. Apa ini Pak? 1 sebagai warga, 1 karena pekerja. Datang si Taim sebelah cuma sepelastik. Kok sepelastik Ibu Taim? Karena nggak bekerja, cuma 1. Boleh enggak upah dari daging kurban? Boleh Bapak Ibu? Boleh tidak? Bapak Ibu, kata Ali, wa nahana ujuratan lil jaza. Nabi larang kami menjadikannya sebagai ujurah, upah bagi si pekerja termasuk potong. Maka Bapak Ibu, lagi-lagi dalam kitab Fiqh Akhyar dijelaskan la yajuzu ja'aluha ujuratan lil jazzari. Tidak boleh menjadikannya hewan kurban termasuk kulit dagingnya sebagai ujurah, upah bagi yang si pekerja. Tak boleh. Kalau bagi ustaz tak maulah panitia. Kalau tak dapatnya kami upah. Bapak Ibu, upah adakah bagi panitia? Boleh enggak dikasih upah yang panitia pekerja? Boleh? Boleh. Di luar hewan kurban. Dari mana? Dari uang operasionalnya. Bapak Ibu, sunnahnya kurban dipotong si pekurban sendiri, kulitin sendiri, cincang sendiri. Tak mampulah nenek itu, disuruhlah ke panitia, wakilnya. Karena orang disahabat waktunya, dipakai tenaganya, tak mungkin gratis. Dikasihlah mereka biaya ganti. Berapa harganya? 28 dikasihnya uang. Maka panitia cerdas, jangan pula belikan daging seharga 28. Berapa dibeli? Seharga 2,7, 2,6 Andai katalah total yang 7 orang 20 juta lah uangnya Ustaz. Berapa akan beli harga kerbonya? Dari yang 20 juta diambil. Yang seberapa? Yang 19 juta. Atau 16.500.000. Kemana sisanya? Itulah operasional mengerjakan tugas si pekurban itu yang kita diamanahkan mereka. Kalau ini kan kami Ustaz, kami nggak mau mengambil, kami bersih, kata panitia pula itu. Tapi diolahnya daging itu.
Kan salah Bapak Ibu. Ada yang halal kita sok bersih, yang haram kita akal-akalin. Bapak Ibu parah lagi. Yang si takwa ikhabi, simbol Bapak Ibu. Mereka berkurban, habis kurban panitia ada sisa uang katanya. Berapa? Ada lebih, hampir 3 juta. Kemana ke uang ini? Kembalikan ke masjid kas BKM. Bapak Ibu, apa gantinya? Itu ambil 1 kupon untuk bekerja. Bapak Ibu, ini uang komunitas ini halal. Bagi siapa? Pekerja. Parahnya Bapak Ibu, hanya dengan egonya si ketua dan bendahara karena berkeping 2 orang ini sedekahkan ke masjid. Pekerja lain mengharapnya Pak, mengharap upah dia, kan hak dia di uang tadi. Apa artinya? Upah boleh, tapi di luar dari hewan yang dikerjakannya. Dan diambil dagingnya Bapak Ibu. Apa upah kita? Yang operasional. Maka belikanlah Bapak Ibu hewan kerbonya di luar harga contoh total 20 juta. Setelah dikumpulkan yang 7 orang ini, maka jangan beli hewan yang 20 juta juga. Kenapa? Operasionalnya, tukang potongnya, beli pisaunya, plastiknya, makan siangnya Bapak Ibu apa diambil? Oh Ustaz, kalau kami ambil dari kas BKM untuk makan panitia. Bapak makin parah kita. Makannya panitia kurban diambil dari kas BKM. Berdosa Pak. Kenapa? Orang berinfak ke masjid bukan niatnya untuk besok makan panitia kurban. Apanya? Untuk masjid. Salah kita Pak. Maka Bapak Ibu kalau begitu, upah yang si pekerja diambil dari uang operasionalnya. Caranya tadi, kalau menjual 8 per orang, maka belikanlah daging hewan dia yang 2,7. Yang 1.000 kali 7 itu 1.000 per ekor, itulah operasional. Kali 5 ekor, itulah dibagi-bagi panitianya Bapak Ibu. Bukan dari dagingnya. Tambah jamaah, Bapak Ibu sudah 1/2 jam rupanya. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Tapi karena waktu kita juga ada berikut diskusi. Jamaah rahimakumullah. Semoga berhubung kepada kita kali yang ringan-ringan ini. Ini bukan paham baru Bapak Ibu. Apanya mengulang kaji yang mungkin jarang kita buka di kitab-kitabnya. Semoga berguna kepada kita. Mengapa? Untuk beribadah kita mulai dengan tuntunan agama. Benar salah kita Bapak Ibu. Bukan tak boleh dapat bagian, tapi bukan dari ini, dari sini. Kita salahnya yang ini pun kita sedekahkan, ini kita olah. Raw namanya, raja olah Bapak Ibu. Jangan kita salah nanti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Cukup? Pahamnya Ibu? Dengar suaranya ke belakang. Terakhirlah Bapak Ibu. Ini sudah tanggal 11 Zulqa'dah, masuk 1 Zulhijjah Bapak Ibu. Dalam hadis kata Nabi Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Yang besok melihat 1 Zulhijjah, wa ahadukum yudhi, antara kamu yang bermaksud berkeinginan untuk berkurban, fal yumsik min sya'rihi wa zfarihi. Tahan rambut dan tahan kuku yang dipotong dulu. Yang hendak berkurban. Mulai kapan? 1 Zulhijjah. Sampai kapan dipotongnya hewan kurbannya itu? Apa gunanya Bapak Ibu? Syekh Mahfuz At-Tarmasi, ulama Nusantara, Syekh Tarmasi, dalam hasyiahnya mengatakan manfaatnya syumul maghfirah bi ajzaihi, supaya maghfirah ampunan semua syumul mencakup ke semua badannya mulai rambut sampai kukunya Bapak Ibu. Sebab kurban itu 2 manfaatnya. Pertama, sebab ampunan Allah diperolehnya. Yang kedua, akan lepas dari api neraka. Ke Bapak Ibu, sunnah kepada kita ditahan rambut dan kuku 10 harinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak lagi yang akan disampaikan, tapi kalau waktu kita jualan. Sekarang kita buka diskusi lah, biar makin paham kita. Silahkan Bapak Ibu.
kita berdiskusi. Ya orang kan langsung aja. Silakan Bapak Ibu karena sudah setengah jam lebih. Semua berguna Bapak Ibu kaji yang masih pengantar. Oh, terima kasih Ustaz. Sebelum dari Bapak Ibu jamaah, mungkin dari kami Ustaz, ada mau saya tanyakan. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, masih ada kami bingung ini yang ada yang kita sebutkan tadi bahwa perintah kurban sama dengan perintah sholat, yaitu artinya kurban itu wajib dilakukan. Yang saya tanyakan, kalau sudah wajib, kenapa kira-kira niat sholat Idul Adha itu atau sholat sunat, kira-kira begitu, niatnya sunat. Ini Ustaz ya. Lalu yang kedua, ini satu ekor kambing atau satu ekor hewan kurban hanya satu niatnya, tidak boleh sekali dua niatnya, yaitu niat akikah atau niat kurban. Ini tidak sah kan Ustaz? Jadi yang kemudian tadi ada penjelasan Ustaz, satu hewan kurban itu kan terdiri 7 kurban 7 orang. Jadi sapi boleh diniatkan untuk 4 orang untuk kurban, 2 untuk akikah, atau 1 tidak kurban atau tidak akikah. Ini kan menurut kami, saya bertolak belakang juga. Tadi disebutkan 1 ekor kurban itu tidak boleh ada 2 niat sekali dilakukan. 1 kurban 2 niat, kira-kira begitu. Mohon kiranya nanti dijelaskan kembali. Dan yang ketiga terakhir mungkin 2, yang ketiga tadi 1 apa tadi niat sholat Idul Adha tadi wajib kurban kan diwajibkan, tapi niat sholat kan sunat. Yang kedua tadi 1 tidak boleh 2 niat. Nah, yang ketiga Ustaz, mohon maaf, yang ketiga nantilah mungkin Ustaz saya sampaikan. Mungkin itu saja Ustaz, saya lupa. Terima kasih. Bapak Ibu ada 2 dari Pak Lurah kita. Yang pertama, kalaulah wajib kurban, kenapa niat sholatnya usolli sunnata Idul Adha? Kok sunnah, enggak fardu? Subuh tadi yang mana Ibu? Apa tadi yang sholat subuh? Usolli fardu. Kenapa fardu ini sunnah? Bapak Ibu yang mengatakan wajib hanya 1 mazhab Hanafi, mengatakan wajib, jumhur tidak wajib. Kenapa wajib? Tekstual ke ayat sholli wanhar. Perintah kurban sama dengan perintah sholat. Apapun sholat wajib, sholli fi'il amar, anhar fi'il amar. Karena sama-sama perintah fi'il amar yang duanya, berarti kewajibannya sama. Kata Hanafi wajib kalau begitu. Tapi jumhur mengatakan tidak wajib, sunnahnya. Jumhur mengatakan sunnah. Yang kedua, pertama tadi 1 ekor hanya boleh 1 nama. Kenapa kurban yang ini boleh 3 niat? Bapak Ibu, 1 ekor apa? Wa qawdu syatun, untuk kambing 1 niat. Kalau kerbau 7 orang pemiliknya. Dilihat apa hewannya di rumah lurah. Kalau kambing maksudnya cuma 1. Tapi kalau kerbau, lembu baru boleh 7. Boleh 7. Ustaz, di kampung kami yang 7 orang ini baru 3 ekor lah. Pas niatnya kurban. Ekor yang keempatnya baru 4 orang mendaftar. Untuk ekor yang keempat. Sampai dari hanya Bapak Ibu nggak ada mendaftar lagi. Rupanya tetangga masjid pengen berakikah anaknya. Udah kata si kau ini, biarlah aku ikut untuk akikah. Satu lagi, biarlah aku ikut kasih toke. Atau ingin menjamu dosanya tadi. Bapak Ibu, ada panitia dulu di Sibolga memulangkan uang yang 3 orang. Kenapa? Hanya 3 orang pendaftar. Kata boleh kami kerbau 3 orang katanya. Dipulangkan, batal Bapak Ibu. Maka bolehkah andai kata ada seekor lembu yang keempat kalinya berbeda? Bapak Ibu, jawabannya boleh. Mana afdolnya Ustaz? Afdolnya 1 niat. Tapi bolehkah? Boleh. Sebab seekor kerbau 7 niat. Kalau kambing tidak boleh 2 niat. Nanti dulu kan? Silakan Bapak Ibu. Nah, mana Pak duluan? Pak Ibu dulu Bapak Ibu. Nah.
Waalaikumsalam. Jadi bagi kita yang melaksanakan sholat subuh dengan 20 maksudnya pas waktu sholat subuh dah masuk, kita telah datang pas di rakaat kedua. Jadi pada rakaat kedua itu dah akan kunut. Diwajibkan kita laksanakan lagi nggak 20 di rakaat kedua? Baik, terima kasih Pak. Ini yang masbuk dalam jamaah salat subuh. Dalam mazhab Syafi'i apa hukum kunut? Hukumnya sunnah aba'ad Bapak Ibu. 3 perbuatan di salat: rukun, sunnah hayat, sunnah aba'ad. Apa sunnah aba'ad? 5. Yang 5 ini tertinggal tempel sahwi. Di antaranya kunut subuh. Paham Bapak Ibu? Di mazhab Syafi'i sunnah ba'ad. Ada sunnah hayat, ada. Apa contoh? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir. Itu sunnah hayat, tertinggal dan perlu tempel sawi. Tapi kalau yang 5 sunnah ba'ad itu tertinggal, wajib tempel sawi sebelum salat. Rupanya si masbuk ini masuk ke masjid sedang rakaat kedua sang imam kita tadi. Bapak Ibu, berkunutlah imam, ikut. Kenapa? Innama ju'ilal imam liutamma bih, kata Nabi. Dijadikan imam untuk diikuti, ikuti imam. Rakaat pertama dapat Bapak ini? Belum dapat. Kenapa? Dihitung serakaat. Syaratnya man adraka ruku' qad adraka raka'atan. Syaratnya dapat serakaat, dapat rukuk bersama. Ini sudah Allahumma diniti, sudah kunut, berarti sudah habis rukuk, berarti belum ada serakaat pendapatnya. Tapi dapat sudah jamaah. Masuk ikutinya salam imamnya, berdiri pada rakaat 1. Rakaat kedua lagi. Rakaat kedua, perlukah si beliau berkunut lagi? Ini Bapak Ibu, perlu tidak? Maka jawabannya perlu. Kenapa? Karena tempatnya kunut di rakaat yang terakhir setelah rukuk atau setelah i'tidal Bapak Ibu. I'tidal dia sami Allahu liman hamdah, rakaat yang terakhir. Kunutlah di situ. Maka si bersangkutan 2 kali kunutnya, iya. 2 kali kunutnya, 1 kunut karena jamaah, kedua kunut untuk dirinya. Kenapa? Rakaat kedua ba'dal i'tidal itulah tempatnya kunut Bapak Ibu. Kalau mazhab Syafi'i itu sunnah aba'ad, tertinggal tempel susahnya. Tapi kata Hambali tidak, sunnah aba'ad. Makanya banyak Bapak Ibu yang tak berkunut. Banyak tak berkunut Bapak Ibu. Apa dia maaf? Yang sekarang Masya Allah ada pula membidiahkan kunut. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi 42 kali. Kenapa? Tempatnya kunut di i'tidal rakaat yang terakhir. Tanya Bapak Ibu, masalah salat pun boleh, zakat pun jadi, kurban pas materi kita malam pagi ini. Istilahnya imam berkunut tangan, dan makmum tidak boleh angkat tangan. Dan makmum itu harus mengikut imam. Iya, jawabannya Bapak Ibu, selama tegak dia berdiri sah jamaahnya, tak masalah. Tapi kalau dia tak mau ikut berdiri, berkunut imam itu, duluan aja laku, sendiri dia batal jamaahnya. Bapak Ibu, dia tak mau berkunut, banyak berkunut tanya kita, panjang pula. Allahumma hdina fiman hadai. Lama pula ini. Langsung dia rukuk bulan Bapak Ibu, itu sendiri dia. Maka putuslah jamaah dengan si imam. Oh, ini Bapak ini enggak sujud Ustaz, tapi angkat tangan, diam aja dia. Fi aja dia, sah jamaahnya sah. Syaratnya Bapak Ibu bukan angkat tangannya. Kenapa? Angkat tangan di Hanafi bukan wajib dalam berdoa. Di Syafi'i sunnah angkat tangan. Kenapa? Rasul ketika berdoa nampak sahabat ketiaknya, tanda kepada kita berdoa angkat tangan, ada masalah.
Oh, Pak Haji. Oh, Pak Haji ini nanti payah dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sering orang Ustaz mengatakan bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah sujud sepatukan, bukan sujud yang sebenarnya. Ini bukan penjelasan yang jelas. Karena yang sering kita ketahui bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah sujud yang benar-benar sujud tanah. Tetapi para ustaz banyak mengatakan bahwa sujud yang maksud itu adalah sujud kepatuhan, bukan sujud yang sebenarnya. Begitu Pak Ustaz. Nah, yang kedua Pak Ustaz, ketika Siti Hawa ciptakan dari rusuk tulang daripada Nabi Adam, itu ada kawannya. Apakah dia halal kepada Nabi Adam sebagai istri? Kalau tidak, kapan mereka menikah? Bahkan nanti kalau menikah siapa tuan kakuannya itu? Makin panjang. Kalau kakuannya kapan tercatatnya? Semua pakai buku nikah Bapak Ibu. Masya Allah. Haji. Bapak Ibu, yang pertama, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Allah perintahkan malaikat isjudu fil amr lagi. Semuanya malaikat isjudu. Sujudlah kalian kepada siapa? Li Adam, kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali seorang bangkang. Aba wastakbaru, dia enggan dan dia nyombong, tak mau, bahkan mengatakan aku sujud khalaqatahu min tin, yang dari tanah, sedangkan aku minah dari api lebih mulia ketimbang tanah. Enggak, tak mau. Apa ini? Yang ditanya, kan sujudlah kali malaikat kepada Adam. Kata Ustaz, itu bukan sujud, sebenarnya sujud. Bapak Ibu, sujud apanya? Bentuk penghormatan kepada Adam. Bapak Ibu, bolehkah itu? Memang dalam tafsir Ibnu Abbas, makna sujud bukan sujud seperti sholat tadi. Apanya? Makna sujud patuh perintah Allah tadi, hormat kepada Adam. Bapak Ibu, dikarenakan malaikat sujud kepada Adam, maka kita pun sekarang sujudnya 2 kali ketika sholat. Beda rukuk. Berapa kali rukuk ketika sholat? 1 rakaat. Berapa rukuknya 1 rakaat? 1 kali. Iktidalnya 1 kali. Sujudnya 2 kali. Kok 2 kali? Bapak Ibu, yang pertama karena sujud perintah Allah kepada malaikat dan kita makhluknya. Yang kedua bukti syukur kita yang ikut bersujud. Maka 2 kali kita bersujud dalam 1 rakaat. Tapi kalau rukuk 1 kalinya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, Adam kan istrinya namanya Siti Hawa. Enggak ada Siti sih, hanya Hawa Bapak Ibu. Siti bahasa apa ini? Siapa nama istri Adam? Ibu? Hawa kan? Bukan Siti Hawa. Siti Bapak Ibu ini bahasa yang dikeren kalian. Tepatnya bahasa Indonesia Bapak Ibu Siti. Enggak ada di Arab Siti Khadijah, enggak ada. Yang ada Sayyidatuna Khadijah. Kalau Muhammad Sayyidina Muhammad. Bahasa Indonesianya bukan Sayyidina, Sidi. Bapak Ibu, Sidi Muhammad. Di Malaysia dipakai Tuan Sidi. Contoh orang Bapak Ibu. Ketika perempuan Sayyidatuna dirubah Siti, maka Siti Khadijah. Sayyidatuna Siti jadinya Bapak Ibu. Itulah orang di sini menyingkat. Nah, Khadijah dan Siti Khadijah Bapak Ibu dari mana? Dari tulang rusuk. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Kiri. Yang ada sebelah kiri kosong. Kenapa kosong ini? Diambil istri bapak sebelah kirinya. Bapak Ibu, pertanyaan Pak Haji kita ini kan dari badannya menjadi istrinya pula.
Bapak Ibu. Kenapa? Dari istrinya. Karena manusia baru ada mereka berdua. Bapak Ibu, kata Allah bersurah Nisa, bin nafsin wahidah, kita masuk dari diri yang satu. Kenapa? Perempuan itu dari nafsin wahidah. Perempuan berasal dari satu diri. Siapa itu dirinya? Itulah Adam. Maka Hawa dari dirinya si Adam. Karena baru datang ada dua manusia, mereka dikawinkan. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka banyaklah bertebaran anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Itulah sekarang kita di antara yang dua tadi, sumber Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya, mereka menikah? Iya. Kapankah mereka menikah, Bapak Ibu? Jawabannya ketika di surga dulunya Adam, dia sedang seorang diri melihat 2 ekor burung, Bapak Ibu. Bila Adam burung yang 2 ini bermain, mata kita berseluruh, lari-lari, yang betina datang jantan, lari betina jantan. Maka Bapak Ibu menengok bebek jantan betina, tengok yang dikejar itu betina, pengejarnya jantan. Ini Bapak Ibu. Kita cerita siapa dulu? Si Pak Belalang. Pak Belalang kan begitu. Bagaimana membedakan anak bebek jantan dengan betina? Bapak Ibu, caranya taruh di baskom, taruh air, mana yang di depan itulah betina, yang di belakang jantan. Bapak Ibu. Nah, ditengok ada Bapak Ibu jamaah. Oh, enak yang 2 ekor ini. Ada kawannya. Terpikir di hati sang Adam. Bapak Ibu di surga masih ada isyarat di hati, langsung terwujud. Datanglah di sampingnya wanita, terkejut, cantik pula. Bapak Ibu jamaah. Maka mereka diperintahkan Allah untuk bersama. Bapak Ibu, bersama mereka di surga, datanglah iblis. Mereka ini digoda oleh sang iblis. Bapak Ibu, kemudiannya datanglah iblis mengatakan, Adam, kau senang di surga kan? Pasanganmu sudah ada. Gimana mereka menikahnya kalau begitu? Di surga. Kata Adam, dia senang. Kalau begitu, kalau berkau tenang di sini, kekal kau di sini, makan itu pohon. Nah, pohon kekekalan. Bahasa bakal khuldi, pohon khuldi. Dimakan karena pengennya si Hawa bertahan di surga, langsung ditelannya Bapak Ibu, langsung 2 buah ditelannya. Bapak Ibu jamaah, Adam dimakannya 1, langsung ditekan oleh malaikat. Nabi jamaah, dicampakkan mereka ke dunia. Lama Bapak Ibu, selama berpisah apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, telah kami zalimi diri kami sendiri. Berpisah mereka Bapak Ibu bertahun-tahun. Akhirnya mereka berjumpa di tanggal 9 Zulhijjah. Di satu gunung namanya Jabal Rahmah, Bapak Ibu. Jabal Rahmah lah mereka berjumpanya. Bapak Ibu, karena mereka berjumpa dibilanglah rahmah, kasih sayang. Bahasa Arabnya gunung Jabal Rahmah, gunung atau bukit kasih sayang. Berjumpanya 2 hati manusia yang sudah berpisah, berjumpa, namanya Jabal Rahmah, Bapak Ibu. Kapan? Di 9 Zulhijjah. Maka sampai hari Bapak Ibu, untuk mengenang peristiwa itu, sunnah kita berpuasa. Di mana? Di 9 Arafah itu. Kenapa? Berjumpanya 2 insan yang lama berpisah, disatukan oleh gunung rahmah, kasih sayang Bapak Ibu jamaah. Maka Bapak Ibu, apa yang disampaikannya? Itulah Bapak jamaah. Maka kepada kita, maaf, maka bukti Hawa tadi, maaf, memakan 2 khuldi, 2 buah tadi nampak di dunia. Bapak Ibu, maaf, di manakah 2 khuldi yang dimakan si Hawa? Maka menonjollah 2 buah dada perempuan. Ini katanya. Mana bukti si Adam makan? Karena masih lehernya tan malaikat, keluarlah Bapak Ibu, apa namanya? Ini yang di leher ini.
Jadi kalau ada mengaku laki-laki, bapak ibu tengok ininya. Lurus Ustaz, balusinya itu. Mungkin ganti nama dia. Kalau malam Siti, kalau siang bukan nama bapak ibu. Jadi laki-laki bapak ini, perempuan maaf, dimakannya sudah telannya. Jadi kapan mereka menikah? Waktu di surga. Siapa tuan kalinya? Siapa saksinya bapak ibu? Belum ada manusia ketika itu. Maka saksinya nggak ada manusia kecuali malaikat. Nggak ada buku nikahnya, belum ada. Kaku ketika itu. Kenapa? Pertama 75 adanya oleh agama bapak ibu. Jadi belum ada situ sebagai walinya, hanya dengan akadnya bapak ibu. Akadnya apa? Akad suka ada kepada Hawa. Jadi bapak ibu. Jadi andai kata terbuang dua manusia jantan betina ke pulau, apa akadnya? Walinya bapak ibu cukup dengan kata laki-laki, hei adik nikahin kau, selesai. Bapak ibu. Dan dia bermimpi pula nanti ke Poncan berdua. Kemarin nikah di Poncan, kenapa hanya berdua katanya? Astagfirullah bapak ibu. Kayak ada dengan Hawa, mungkin Pak Haji. Ya. Ada apakah mereka menikah itu pas menjelang 20 maka 20 artinya boleh kan dikatakan mereka menikah itu disatakan jawabannya salah. Bukan karena makan buah maka mereka menikah, bukan karena itu maka iblis menikahkan mereka. Karena buah itu mereka diusir, iya benar. Kenapa? Karena nggak boleh orang yang berdosa di surga. Bayangkan bapak ibu, hanya gara-gara memakan larangannya Adam dicampakkan dari surga. Orang sekarang Pak udah korupsi mengharap ke surga. Ada aja Pak, hanya kesalahannya makan buah saja dibuang dari surga. Kita memakan buah orang masih pede ke surga. Jadi bagi mereka ini karena dosa tadi maka dibuang dari surga. Bu, Pak, pelajaran kepada kita, kalau masih suka mengambil buah orang, harta orang, milik orang, janganlah pilih kali bahasa surga. Kenapa? Itu ada Hawa, dibuang kok. Kita mau ke sana, kita buang lagi Bapak Ibu. Silakan Bu, dari kami Ibu, mau udah terang waktu kita. Ada Ibu bertanya? Oh. Waalaikumsalam. Umpamanya Ustaz ya, selama ini yang berkurban itu udah beberapa kali Ustaz. Tinggal lagi tidak pernah terbersih hatinya untuk berniat untuk kekal. Apakah kurban yang selama ini dilaksanakannya itu sah atau bagaimana? Sah. Kenapa? Enggak ada syarat kurban. Satu, telah akikah, enggak ada Bapak Ibu. Sah. Ada Bapak Ibu? Ada Ibu? Pas semua, kok Bapak? Lagi dapat sebelah kiri? Baik Bapak Ibu, kan sudah pas semuanya, semoga. mengenai kurban ini Pak Ustaz, memang beberapa tahun lalu materi ceramah saya sebenarnya saya dapatkan di Jakarta. Waktu itu saya berkorban. Saya sudah ingatnya sama panitia, korban saya itu jangan jual kulitnya, cincang saja bagi saja. Asal manfaatnya dengan mereka untuk mereka. Apabila mereka menjual itu kulit, bagaimana status korban kami itu? Ini yang saya tanyakan. Mereka menjual tapi kita sudah ingatkan. Karena itu bisa saya dapatkan waktu itu. Beberapa tahun yang lalu, kita ingatkan. Ya, kalau bisa korban kami jangan dijual kulitnya. Cincang saja masalah manfaatnya kepada mereka itu bisa mereka. Jangan dialasankan dengan kumbalir. Karena ini itu sudah saya lihat dengan beberapa rujukan. Kemarin Jumat itu Ustaz Jainal Pamani itu juga intinya. Bahkan dia katakan sesuai dengan fatwa MUI sekian tahun 2016 itu sudah jelas. Tapi ini tidak tersosialisasi kepada media ini yang menjadi masalah. Jadi pertanyaan saya sekarang, status korban itu apakah masih sempurna atau bagaimana? Ya. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Baik Bapak Ibu, panitia ini sebenarnya yang mengangkat ke kurban sendiri.
Kenapa? Karena pekurban tak mampu mengerjakan, dipanggilnya lah orang. Berarti yang menentukan si pekurban sebenarnya. Dan panitia Pak bukan pemilik, hanya wakil yang dimanahi. Ikutilah mereka si pekurban. Tak mau dia tahun depan Pak pindah aja. Bila perlu tahu ikut dengan panitia itu. Kenapa? Mudah menjual, kamu tak mau bisa. Apa itu? Jadi berdosa kami yang sekali itu yang dijual oleh mereka Bapak Ibu. Maka jawabannya sampaikan ke mereka dulu. Panitia haram jual kulit. Keras pula mereka Ustaz menjual. Yang menjual panitia. Dan kami tahu penjualannya bagi-bagi rokok orang tua. Sahkah kurban kami Bapak Ibu jamaah dihasal oleh hakim man bai'a jildi dhiyatihi falau dhiyata lahu. Siapapun yang menjual kulit kurbannya, bukan si kurban Ustaz. Kami sudah melarang. Ini panitia Bapak Ibu, berarti panitia yang tak aman yang berdosa. InsyaAllah kita Bapak Ibu yang berkurban sudah sampai. Kenapa? Nasihat disampaikan, hukum disampaikan. Mereka tak mau. Tahun itu InsyaAllah kita terima berkurban kita, karena bukan sama kita kesalahannya. Tapi tahun berikutnya Pak, kita keluar dari kepenitian itu. Caranya ambil 5 orang, kasih mereka 50 per orang. Kerjakan terbau. Bagus Bapak Ibu. Kenapa? Kita mengatur. Enggak salah lagi penjualannya. Apa solusi kalau begitu perlu wazir? Buyung, kau tengok paling miskin di kampung ini. Apalah tahu? Miskin itu tengok bapak. Bapaklah pemilik yang kerbau 1. Dijualnya. Bute, kau kerbau 2. Dikot, kau kerbau 3. Bapak Ibu. Jadi mereka lah menjual. Jangan panitia. Walau memang kata Hanafi tadi boleh panitia menjual, syaratnya semua penjualannya dikembalikan kepada fakir miskin. Tapi jumhur haram. Pada umumnya nomor 22, 2016 haram juga. Bapak Ibu, itu kita. Bapak Ibu sudah cukup. Bapak Ibu sudah jam sudah lewat, sudah terang. Mana? Bertanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Mustafa Masdir Isai FPD. Sangat banyak yang diuraikan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu intinya dapat menambah ilmu kita, khususnya menjelang Idul Adha nanti kita lebih paham tentang ajaran Islam, syariat Islam berlakukan di Bangkitlah pemuda remaja masjid, bersatu bahagia